Ke depan mungkin KPK ini perlu lagi dipilih langsung oleh rakyat, sehingga tidak ada proses politik di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa atau kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semuanya ditunjukinya ke jalan yang benar. Dan tak lupa saya mendoakan semoga yang telah memberikan subscribe kepada channel YouTube Bustami Narda Official ini mendapatkan pembalasan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, berita menarik dan mengejutkan muncul dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi itu memanggil Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB yang baru saja dideklarasikan oleh Partai Nasdem dan Partai PKB maju sebagai bakal calon wakil presiden, berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Surabaya tanggal 2 September 2023, hari Sabtu kemarin ini. Sabtu, Minggu, Senin datang surat panggilan untuk ke KPK. Selasa besok akan diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi semasa dia menjadi Menteri Tenaga Kerja di saat kepemimpinan Presiden SBY silam. Betapa lamanya sampai saat ini. Dan baru ketika dia baru saja dideklarasikan, KPK memanggil. Ini tentu mengejutkan bagi publik. Kenapa kok sekarang baru dipanggil setelah dideklarasikan dia sebagai bacawa pres mendampingi baca pres Anies Baswedan? Kenapa kok tidak dipanggil dia ketika masih berada dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Prabowo Subianto? Kenapa tidak waktu itu dia dipanggil? Padahal Caimin ini bersama Prabowo di koalisi KKIR itu cukup lama, berbulan-bulan. Bersama Anies Baswedan baru hitungan hari. Ini merupakan satu hal yang membuat publik menjadi punya pertanyaan. Apakah ini benar-benar hukum ataukah ada campur tangan politik di dalamnya? Oh, dikatakan sebelum deklarasi sprindiknya sudah keluar. Kan tidak diumumkan kepada publik ketika sprindik keluar sebelum deklarasi baru lalu itu. Kok ahli fikri dari KPK, kalau kita tak keliru, entah hari ini atau hari kemarin menyampaikan ke publik bahwa sprindiknya telah keluar sebelum deklarasi. Rakyat semakin bertanya lagi, apakah sekarang ini
telah dipersiapkan sprindik untuk Zulkifli Hasan yang juga kita dengar tersangkut dengan kasus dugaan korupsi pengalihan fungsi hutan kepada sawit di Provinsi Riau. Juga kalau kita tidak keliru sudah lama, sekitar tahun 2014 lalu. Apakah kasus Airlangga Hartarto yang baru saja dipanggil Kejaksaan Agung baru lalu, sekarang telah siap-siap pula untuk dibongkar kembali? Karena begitu dia kemarin, Airlangga Hartarto itu terendus ada kedekatannya dengan Anies Baswedan, langsung ada panggilan dari Kejaksaan Agung dan heboh dengan ada isu munaslup. Dalam isu munaslup itu yang tampak bersemangat maju dari anggota kabinet Luhut Panjaitan dan Bahlil. Tetapi sekarang setelah Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan mendukung Prabowo, diam. Kita tidak mendengar sekarang ini pernyataan bahwa kasus Airlangga Hartarto tetap akan dibongkar dalam waktu dekat ini. Kita pun tidak mendengar sekarang ini bahwa munaslup tetap berlanjut. Kita pun tidak mendengar lagi bahwa Pak Luhut dan Pak Bahlil bersemangat untuk maju menggantikan kedudukan Airlangga Hartarto. Yang tidak kita dengar selama ini memang tentang kasus Zulkifli Hasan. Karena memang PAN dan Zulkifli Hasan dari dulu mendekat ke kekuasaan. Dan tampak sekali dia patuh. Kalau ke kiri penguasa dia ke kiri, kalau ke kanan penguasa dia ke kanan, katanya. Sahabat BN, tentu publik menginginkan permainan dalam Pilpres 2024 ini benar-benar fair hendaknya. Jangan ada hal-hal yang membuat publik bertanya-tanya, kok begini, kok begini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menggantung seperti itu dari publik, seperti yang sekarang ini terjadi pada kasus Caimin ini, yang membuat publik bertanya, kenapa kok sekarang baru dia dipanggil? Kenapa kok pemberitahuan bahwa sprindiknya sebelum deklarasi telah diteken, kok sekarang baru dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dampaknya tentu akan besar. Akan besar. Sahabat BN, kita tentu menginginkan pergantian kepemimpinan nasional yang sekali 5 tahun ini harus berjalan secara fair, demokratis. Kalau di dalam nanti pemilu atau di dalam nanti Pilpres, ketika berlangsung penyelenggaraan tahapan-tahapan pesta demokrasi,
dari awal sampai ke TPS, sampai ke penghitung suara, sampai ke pengumuman pemenang nanti, rakyat tentu menginginkan benar-benar ini bersih dari kecurangan, bersih dari berbagai permainan yang tidak fair. Dengan demikian, kepada siapapun yang maju sebagai capres maupun cawapres pada Pilpres 2024 ini nanti, harusnya pikir-pikir dulu. Kalau rasanya tidak siap berhenti nanti mengakhiri jabatan di tahun 2029, lebih baik tidak maju sekarang. Sebab akan menjadi persoalan nanti ketika incumbent itu terlihat oleh rakyat bermain tidak fair, karena dia punya alat kekuasaan yang begitu lengkap untuk memukul lawan-lawan politiknya yang ingin menantangnya di dalam Pilpres 2029. Jadi kalau tidak akan siap untuk berhenti, kalau tidak akan siap untuk bersaing kembali secara fair, kalau ingin maju untuk periode kedua, dan kalau tidak siap pula nanti untuk hanya 2 kali saja, lebih baik jangan maju sekarang. Sebab resiko menjadi pemimpin di negara demokrasi, ya ada pergantian kepemimpinan. Itu resikonya. Biasanya ketika dilantik senang, ketika berakhir masa jabatan enggan. Ini yang susahnya. Jadi resiko menjadi pemimpin di negara demokrasi, siap untuk maju, bersaing, siap menang, dan sangat perlu siap kalah. Siap memulai menduduki jabatan, dan harus sangat siap nanti untuk mengakhiri masa jabatan. Kalau tidak siap mental untuk mengakhiri masa jabatan, lebih baik tidak memulai menduduki jabatan. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Detik News menurunkan berita di bawah judul KPK panggil Caimin jadi saksi kasus Kemenaker besok. Berita ini hari Senin ini tanggal 4 September 2023 pukul 16:02 waktu Indonesia Barat sore tadi. Jakarta, KPK telah melayangkan panggilan untuk Muhaimin Iskandar alias Caimin untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait sistem proteksi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker. Panggilan itu agar Ketua Umum PKB tersebut hadir pada Selasa besok. Awalnya kabar itu dihembuskan salah seorang sumber di KPK dan di luar KPK. Ditanya perihal itu, Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri meminta publik menunggu esok hari. Besok ditunggu saja. Sekali lagi harapan kami hadir sesuai surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan, ucap Ali di kantornya Senin 4 September 2023. Ali meminta siapapun yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib dipanggil. Dia pun berharap mereka yang dipanggil sebagai saksi kooperatif. Yang pasti siapapun yang keterangannya dibutuhkan untuk penyidikan KPK kita panggil sebagai saksi tentunya untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka
yang sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan dalam sistem penegakan hukum di KPK sudah ada tersangkanya. Berbeda di penegak hukum lain, barangkali di proses penyidikan belum ada tersangkanya, ucap Ali. Detikcom sudah menghubungi sejumlah elit PKB soal kabar pemanggilan KPK. Namun sejauh ini belum ada yang memberikan respon. 3 tersangka sudah ditetapkan. Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka meski belum secara resmi mengumumkannya ke publik. Ketiganya masing-masing 2 orang pihak dari Kementerian, 2 orang dari pihak Kemenaker bernama Reina Usman dan I Nyoman Darmanta, serta 1 orang pihak swasta bernama Karunia. Dugaan korupsi itu sendiri berkaitan dengan pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. Perkara ini terjadi di Kemenaker di masa Cak Imin menjadi Menaker, yaitu pada tahun 2012. Jadi sudah lama sekali 2012. Perkara ini menjadi polemik kerana dianggap politis, mengingat Cak Imin sendiri baru-baru ini dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres menampingi Anies Baswedan. Meski demikian, KPK menepis bila dikatakan perkara ini berkaitan dengan hal itu. Sudah jelas itu jawapan formal biasanya. Kalau dikatakan ada nak kaitan dengan politis, menepis tidak ada, ini murni hukum. Itu jawapan formal biasanya begitu. Ali Fikri sebelumnya telah menjelaskan runutan penyidikan korupsi di Kemenaker tersebut. Ali mengatakan alat bukti dari korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker telah terkumpul sejak Juli 2023. Melalui mekanisme gelar perkara kasus itu lalu dinaikkan ke tingkat penyidikan. Surat perintah penyidikan sprindik lalu keluar di Agustus 2023 atau sebelum Cak Imin dideklarasikan sebagai bacawa pres. Seperti kita katakan tadi, bisa saja begitu, tetapi sayangnya tidak diumumkan selama ini bahwa sprindiknya keluar, baru sekarang diumumkan. Kalau dikatakan tidak boleh diumumkan, sekarang kok diumumkan? Melalui gelar perkara, KPK sepakat naik pada proses penyidikan perkara tersebut setelah menemukan kecukupan alat bukti sejak sekitar Juli 2023 dan surat perintah penyidikan tersebut setelahnya sudah sejak sekitar Agustus 2023 lalu. Kata Ali saat dikonfirmasi Minggu 3 September 2023. Kasus korupsi di Kemenaker berawal dari adanya laporan masyarakat. Laporan itu lalu ditelaah dan diverifikasi hingga dilakukan penyelidikan dan naik ke tingkat penyidikan. Lalu berproses panjang di Kedeputian Penindakan hingga naik penyelidikan berupa pengumpulan bahan keterangan sampai pada akhirnya dapat diputuskan lanjut naik pada proses penyidikan di Juli 2023 dimaksud, jelas Ali. Menurut Ali, penyidikan dugaan korupsi di Kemenaker melalui proses pemeriksaan laporan yang panjang dan detail. Kasus itu telah diusut sebelum ramainya hiruk pikuk politik saat ini. Sudah diusut tapi belum diumumkan ke publik. Baru setelah deklarasi Anies Imin diumumkan. Yang artinya apa? Jelas pada proses penerimaan laporan hingga penyelidikan saja kami pastikan butuh waktu panjang lebih dahulu. Tidak sebulan 2 bulan, bahkan bisa lebih. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk pikuk politik pencapresan tersebut. Papat Ali. Sahabat BN, ke depan mungkin KPK ini perlu lagi dipilih langsung oleh rakyat sehingga tidak ada proses politik di DPR melalui wakil rakyat. Benar-benar rakyat yang memilih seperti memilih anggota DPD. Kalau anggota DPD dipilih di provinsi masing-masing, KPK ini harus dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak ada proses
politik pilih memilih di DPR. Sebab kalau sudah ada proses pilih memilih di DPR, unsur politisnya sudah sangat tinggi. Bisa-bisa KPK yang harusnya bertanggung jawab pada rakyat ini, dia merasa bertanggung jawab kepada orang yang memilihnya. Dia merasa bertanggung jawab kepada orang yang mempengaruhi pemilih di DPR untuk memilihnya. Dengan demikian, bisa jadi dia bukan memperturutkan kata hati rakyat, tetapi memperturutkan kata hati orang yang dulu tempat komisioner KPK ini berhutang budi meloloskannya menjadi komisioner KPK. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.